diberkati oleh Tuhan kita. Mari saudara, kita mau sama-sama menikmati dan tenggelam dalam hadirat-Nya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ujilah setiap kami Bapa. Cobalah setiap kami. Selidiki setiap batin kami Tuhan. Terima kasih. Mari saudara, kita nikmati pujian ini. Kita mau katakan sama-sama, ujilah aku Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Uji kami Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Amin. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Amin Yesus. Terima kasih Bapa. Layakkan setiap kami Tuhan. Ujilah kami. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Mari semuanya, kita yang ada di rumah katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Semuanya angkat tangan kananmu dan katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah.
suaramu. Naikkan pujian hanya bagi Yesus. Setiap kita di rumah tidak ada yang berdiam diri, semuanya menyembah Tuhan. Kiralaya masyikira latakaya masyikira latakaya masyikira. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih, ku kagumkan Engkau. Oh, Kau Allah yang layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan. Hanya Engkau Yesus. Terima kasih. Amin, amin. Oh, ya Yesus Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Dan kasih Kristus Bapak Guru Injil Ali Yusuf Sarjiman berdoa untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkaulah gunung batu kami, hanya Engkaulah kekuatan kami. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah apapun yang terjadi saat ini, Engkau pembela kami. Kami akan mulai kebaktian kami Tuhan, ibadah raya kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita semakin antusias pagi hari ini. Boleh lihat kiri kanan saudara terlebih dahulu. Pastikan semuanya ada dalam kondisi yang antusias dalam beribadah. Saya juga mau lihat singer kita, para singer kita yang sudah lama tidak melayani, sekarang muncul kembali. Halo Bu, halo Bu. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Kita bersama-sama berjalan bersamanya Tuhan. Yuk, benteng hidup kita. Mari saudara kita bertepuk tangan bersama-sama. Yang di rumah semuanya pastikan antusias ya. Ya. Berjalan bersamamu. Wow. Tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Yes. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, panglima hidupku. Mari semuanya kita berjalan bersama Tuhan kita. Yes.
Yesus jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Yes. Haleluya. Hanya Yesus yang menjadi jaminan hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan sama-sama memperingati perjamuan kudus saudara. Kita mau siapkan hati kita bersama-sama. Baik, puji Tuhan. Saat ini saudara mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan. Saudara boleh lihat di layar saudara. Saudara harus menyerahkan persembahan tersebut boleh ke bendahara ataupun ke rekening-rekening yang ada tertera saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ini waktunya untuk kemudian kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, dengan salibnya kita boleh dilayakkan. Dan kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan hanya Engkau yang ada di hidupku Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu yang luar biasa. Ya. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang merelakan anaknya yang tunggal bagi setiap kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulih
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Oh, karena salib-Mu, salib-Mu ku hidup. Haleluya. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Di hidupku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Salib-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini. Karena salib-Mu kami selalu punya alasan untuk kami tetap hidup, bertahan, dan berjuang. Dan kami percaya ada jaminan di dalam salib-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Saudara, kita ada di ibadah perjamuan kudus hari ini. Ibadah perjamuan kudus perdana setelah kita pernah mengadakannya di Jumat Agung. Dan saya bersyukur kita semua bisa berjumpa kembali dalam ibadah perjamuan kudus, sekalipun dalam konteks online service. Tapi saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perjamuan kudus, ibadah perjamuan kudus itu adalah ibadah yang penting. Kenapa ibadah perjamuan kudus itu penting? Karena di ibadah perjamuan kudus ada sebuah tujuan yang mau kita capai. Ada sebuah tujuan yang akan kita temukan di sana. Ada sebuah tujuan yang akan kita dapatkan di sana. Nah, ada tujuannya. Apa tujuan ibadah perjamuan kudus itu, saudara? Nah, kita sebelumnya kan sudah belajar tentang power, tentang kuasa. Nah, terus sekarang kita ada di ibadah perjamuan kudus. Apa hubungannya perjamuan kudus dengan power atau kuasa? Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada tujuan, ada hubungannya. Ada hubungan antara power dan perjamuan kudus. Karena kalau kita melihat ibadah perjamuan kudus itu punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah, saudara, tujuan dari ibadah perjamuan kudus ini sebagai peringatan akan aku. Jadi ibadah perjamuan kudus itu sebuah peringatan. Sebuah hal yang kita lakukan dan tujuannya untuk mengingat. Mengingat apa? Mengingat power itu. Mengingat apa? Mengingat kuasa itu.
Bahkan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 26 dikatakan, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ada sebuah peringatan di situ. Bahkan bukannya sekedar peringatan, kita memberitakan. Jadi perjamuan kudus mengingatkan kita. Tujuan perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa kita punya kuasa. Kita punya power. Ya, kita akan bahas sebentar apa yang diingatkan oleh perjamuan kudus. Yang diingatkan oleh perjamuan kudus yang pertama adalah saudara tentang salib. Perjamuan kudus mengingatkan kita tentang salib. Mari kita buka Kolose 1 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Kolose 1 ayat yang ke-20. Boleh tolong ditampilkan dengan cepat, nanti balikin lagi ke PowerPoint. Ya, Kolose 1 ayat 20. Oleh dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Bayangkan saudara. Jadi Dia memperdamaikan dirinya Dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya oleh Dia, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang diingatkan oleh ibadah perjamuan kudus yang kita lakukan pagi hari ini? Yang pertama tentang salib Kristus. Nah, kalau saudara dan saya bicara tentang the power of cross, kuasa salib Kristus, itu adalah kuasa yang memperdamaikan. Ingat baik, ibadah ini ibadah yang mengingatkan tentang kuasa. Ada kuasa yang memperdamaikan kita dengan Allah. Dahulu kita seteru, sekarang kita sekutu. Dahulu kita terpisah, sekarang kita terhubung dengan Allah. Bukan karena kita. Alkitab bilang oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Kapan itu terjadi? Di Golgota. Kapan itu terjadi? Di salib. Kapan itu terjadi? Ketika Dia naik, saudara. Dia menjadi perantara antara Allah Bapa dan kita. Digantung, saudaraku. Ya, lambang salib adalah vertikal dan horizontal. Lambang dari hubungan kita dengan Allah dipulihkan, dan hubungan kita dengan sesama kita pun bisa menjadi pulih. Apa yang diingatkan oleh ibadah ini? Bapak Ibu, ibadah perjamuan kudus bukan ibadah sembarangan. Yang diingatkan oleh ibadah ini, perjamuan kudus yang akan kita lakukan nanti adalah tentang salib. Berita baik buat saudara. Saudara dan saya sudah didamaikan. Bukan oleh perbuatan kita. Bukan karena kita baik. Bukan karena pintar kita merayu-rayu Tuhan. Tapi karena Dia sendiri mau memperdamaikan kita dengan Dia. Dengan cara apa? Salib. Yang kedua, apa yang diingatkan oleh ibadah perjamuan kudus ini, saudaraku yang terkasih? Yang kedua adalah tentang ini. Tentang apa lagi, saudara? Tentang pergumulan dan penderitaan. Ya, perjamuan kudus mengingatkan kita tentang bahwa dalam hidup ini selalu ada pergumulan dan penderitaan. Bahwa dalam hidup ini kita harus menghadapi pergumulan dan penderitaan. Mari kita buka 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Tolong 2 Korintus 4 ayat yang ke-17, firman Tuhan bilang begini, saudara. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, saya akan baca ulang. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Lihat saudara, ibadah perjamuan kudus mau mengingatkan kita tentang power. Power dari apa? Dari kekuatan yang akan ada dalam hidup kita untuk kita menghadapi penderitaan dan pergumulan. Tahu saudara, Alkitab menjelaskan bahwa penderitaan yang kita alami itu ringan. Bapak Ibu, ringan. Anak muda, ringan. Jangan pernah saudara berkata terlalu berat, terlalu sukar. Dengar, ringan. Alkitab di 2 Korintus 4 ayat 17 memukul rata semua penderitaan yang kita alami sekarang itu ringan. Ringan. Kenapa disebut ringan? Karena kalau kita bertekun, kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita benar-benar mengingat dan meyakini ada kuasa dalam diri kita, yang tadi sudah dikatakan yang pertama tentang salib itu, kita akan mengalami yang disebut dengan kemuliaan kekal. Saudara bisa bayangkan penderitaan yang saudara hadapi dan saya dan pergumulan itu bisa membawa, mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal. Kita bisa dibawa kepada kemuliaan kekal. Kemuliaan kekal itu bisa ada dalam kita.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penderitaan pergumulan itu melatih kita supaya apa yang tidak binasa dalam kita itu muncul. Ada perilaku-perilaku ilahi muncul, ada karakter-karakter ilahi muncul, yang daging, yang duniawi dikikis. Tahukah saudara, ada begitu banyak orang mengalami penderitaan dan pergumulan, tiba-tiba hatinya menjadi lembut, dulunya garang, dulunya sombong, diizinkan menderita bergumul, kita jadi melihatnya beda. Ada baiknya saudara, itu sesuatu yang baik, membawa dan mengerjakan bagi kita kemuliaan yang kekal, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita hari ini. Ingat saudara, ibadah perjamuan kudus adalah ibadah yang mengingatkan saudara dan saya tentang power. Sekalipun saudara dan saya sedang ada dalam penderitaan dan pergumulan, ingat ada sebuah power. Power dari perbuatan Allah yang dahsyat yang akan mengerjakan bagi kita kemuliaan yang kekal. Penderitaan akan memeras kita untuk kemudian yang tersisa dari kita perkara-perkara yang kekal. Katakan amin saudara. Penderitaan dan pergumulan akan menyeleksi kita, menyeleksi semua yang ada dalam kita, dan kemudian yang tersisa adalah perkara-perkara yang ilahi yang Tuhan mau memang ada dalam hidup kita. Katakan amin. Saya nggak dengar, tapi saya minta saudara bilang amin lagi yang ada di rumah. Yang keras, amin. Colek kiri kanan, penderitaan ringan itu, penderitaan ringan. Saudara, Alkitab globalkan semua penderitaan yang ada dalam dunia ini ringan. Kenapa? Karena kalau kita sungguh-sungguh mau mengingat kuasa yang Tuhan beri kepada kita, salibnya yang hebat itu, saudara dan saya melalui penderitaan itu akan dibawa kepada kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh melebihi dari apapun yang menjadi penderitaan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang terlihat di layar monitor saudara hari ini, seorang pria yang jangan saudara pikir gak punya pergumulan dan penderitaan. Semua kita punya itu. Tapi saya percaya ketika saudara diingatkan tentang power di ibadah perjamuan kudus ini, saudara, saya percaya kita akan menjadi orang-orang kuat. Ya, ibadah perjamuan kudus mengingatkan kita tentang power dari salib Kristus dan tentang power yang akan membackup saudara dalam pergumulan penderitaan. Ya, perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa hidup ini ada pergumulan penderitaan. Ya, perjamuan kudus tentang bagaimana Yesus disalib. Perjamuan kudus bagaimana tentang Yesus mengeluarkan darah. Itu penderitaan, bagaimana dia jalan salib. Itu penderitaan, itu pergumulan. Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa kita pasti memiliki penderitaan dan pergumulan. Makanya kalau saudara mulai lupa diri, saudara mulai tinggi hati, saudara mulai anggap enteng, anggap remeh orang, ingat, lo punya pergumulan. Lo sedang hadapi penderitaan. Kalau istilah bahasa Yunani, hirasodong suangna. Hirana sodong suangna. Sudah dengan. Bapak Ibu, perjamuan kudus mengingatkan kita punya pergumulan, kita punya penderitaan. Mari kita belajar dari karakter Kristus. Yang berikutnya, apa yang diingatkan dari ibadah perjamuan kudus ini? Yang diingatkan dari perjamuan kudus ini adalah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berikutnya adalah ini. Kemenangan. Wow, amin saudara. Kemenangan, ya, ada salib, ada penderitaan dan pergumulan. Tapi ingat, ibadah perjamuan kudus mengingatkan kita tentang sebuah power. Apa itu? Kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Dua ayat ini, saudara, mari kita lihat dua ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Luar biasa ayat ini saudara, dan saya yakin ayat ini bisa menjadi berkat buat kita semua. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Baik, saudaraku yang terkasih, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin saudara. Amin. Kita sudah diberi kemenangan. Ingat ya, ibadah perjamuan kudus itu mengingatkan kita tentang sebuah power yang membawa kita kepada kemenangan. 58, tolong lihatkan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Bapak Ibu, anak muda, kau sudah dijamin menang. Untuk itu, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Yuk kita bekerja.
dalam pekerjaan Tuhan. Yuk, pekerjaan kita jadikan pekerjaan itu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan kita jadi pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Saudara mau jadi apa? Sedang jadi mahasiswa, kau anak muda, jadi mahasiswa yang memuliakan Tuhan. Itu jadi pekerjaan Tuhan. Kau bapak-bapak, ibu-ibu sedang bisnis, sedang usaha, dagang, jadi pegawai, jadi karyawan, jadi manajer, jadi yang punya toko, jadi punya warung. Saudara, buat pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah beri kemenangan kepada kita. Kita bilang sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Pekerjaan yang kita lakukan dan pekerjaan itu membawa kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Wow, itu tidak akan sia-sia. Ingat ya Bapak Ibu, anak muda, perhatikan. Ibadah perjamuan kudus mengingatkan kita tentang salib. Kita diperdamaikan oleh Allah. Yang kedua, mengingatkan kita bahwa hidup kita punya pergumulan penderitaan. Jangan sombong, jangan tinggi hati, tapi bertekunlah, bersabarlah, karena itu akan mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal. Yang ketiga, saudara, ibadah perjamuan kudus mengingatkan kita tentang power dari sebuah kemenangan. Saudara, orang-orang yang menang, giat dalam pekerjaan Tuhan. Hei anak muda, yuk kita melayani Tuhan. Hei orang tua, yuk kita melayani Tuhan sungguh-sungguh. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara, selagi kita diberi kesempatan sehat dan kuat, kita melayani Tuhan. Itu mendatangkan upah buat kita kelak di rumah Bapa yang kekal. Jangan terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Loh, saya gak bilang saudara gak perlu kerja, silahkan saudara. Tapi biarlah apa yang menjadi pekerjaan saudara, pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Hindari sogok, hindari bohong, hindari tipu, hindari hal-hal yang tidak menyukakan Tuhan. Kau tidak sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Satu kelak kau ketika ada dalam pengadilan antara Kristus, kau akan dikagetkan. Karena ya apa yang kau pikir selama ini kau kerjakan baik, itu rupanya menyakiti hati Tuhan. Dan tidak mengumpulkan upah apapun di kerajaannya yang kekal. Haleluya. Yang terakhir, boleh. Apa yang diingatkan oleh ibadah perjamuan kudus? Yang terakhir saudara, ini yang terakhir yang diingatkan oleh perjamuan kudus. Mahkota. Saudara diingatkan dengan saya untuk sebuah mahkota. Mahkota yang luar biasa. Mahkota yang dahsyat. Yakobus 1 ayat 12 bilang, berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji akan menerima mahkota. Haleluya. Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bapak Ibu, ibadah perjamuan kudus ini mengingatkan kita supaya kita persis tahu dan jangan pernah lupa ada mahkota buat saudara. Cuma gini Pak, Bu, anak muda, syaratnya saudara harus bertahan dalam pencobaan. Bertahan. Ketika kau didapati tahan uji, kau akan menerima mahkota. Kita akan menerima mahkota. Luar biasa. Ibadah perjamuan kudus punya tujuan, ditutup dengan mahkota ini saudara. Artinya ya 1, 2, 3 tadi bagus, tapi kita harus akhiri dengan mantap. Bertahan sampai kepada akhirnya. Terimalah mahkota. Mahkota dari Raja di atas segala raja buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ingat ya, ada power. Power yang harus selalu saudara ingat dan harus saudara hidupi. Tuhan Yesus dipermuliakan lewat hidup kita semua. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Pemain musik boleh maju ke depan. Kita akan mulai persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus setelah kita mendengar firman Allah ini. Dan saya percaya saudara, setiap kita diingatkan pagi hari ini bahwa ada kuasa yang luar biasa bagi saudara dan saya. Kuasa yang harus saudara dan saya ingat melalui ibadah perjamuan kudus ini saudara. Kuasa tentang salib. Ya, kuasa tentang sebuah kekuatan dalam saudara menghadapi pergumulan dan penderitaan. Tapi ingat, dia juga mau mengingatkan kita ada kuasa kemenangan. Dan ada mahkota. Dia mengingatkan kita ada mahkota bagi kita semua. Ibadah ini mengingatkan itu. Perjamuan kudus jadi peringatan akan aku, kata firman Allah, kata Tuhan Yesus. Peringatan akan dia yang berkuasa. Peringatan akan dia yang maha kuasa. Peringatan akan dia yang empunya segala kuasa. Peringatan akan dia yang punya kuasa atas hidup saudara dan saya.
Hari ini kita sedang memperingati pribadi itu. Pribadi yang sangat kita perlukan dan butuhkan. Pribadi yang menjamin saudara diperdamaikan dengan Allah. Pribadi yang menjamin saudara tak kalah ada dalam penderitaan pergumulan, kau akan dibentuk sehingga itu semua mengerjakan kemuliaan kekal bagi hidup saudara dan saya. Kita diingatkan untuk kita dalam kemenangan. Pribadi itu memberi kemenangan kepada saudara dan saya. Dan pribadi itu juga kelak yang akan menyematkan mahkota di atas kepala kita. Haleluya. Haleluya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Saudara, kita mau bersiapkan hati kita untuk kita terima tubuh dan darah Kristus. Mari hamba-hamba Tuhan boleh maju ke depan. Kita mengelilingi meja perjamuan kudus ini. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerahmu. Terima kasih untuk kebaikanmu. Terima kasih Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya, darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan. Haleluya, haleluya, lepaskan. Saudara yang ada di rumah boleh saudara siapkan anggur dan roti yang sudah saudara bawa ke rumah saudara masing-masing. Darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Singer dan pemain musik boleh dibagikan anggur dan roti. Silakan hamba-hamba Tuhan, 2 orang saja membagikan singer dan pemain musik anggur dan roti. Saya pastikan saudara yang ada di rumah juga sudah menyiapkan anggur dan roti saudara yang sudah saudara ambil dari gereja. Bapak Ibu, sebelum kita mulai saya akan tunggu supaya semua siap. Ada roti dan anggur di tangan saudara. Kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita tentang power, tentang salib, tentang kekuatan yang akan membackup kita dalam menghadapi penderitaan dan pergumulan, tentang kemenangan, tentang mahkota. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu.
Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ajaib, Kasih-Mu heran. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Angkat roti di tangan kanan kita lebih kepala. Saya akan bacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti yang ada tubuh Kristus dalam nama Yesus. Angkat cawan kita melebihi kepala. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum anggur yang ada di cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Kau ajaib. So terima kuasa dari tubuh Kristus. Saudara terima kuasa dari bilur-bilurnya. Saudara terima kuasa dari darah Yesus. Terima dengan iman yang ada di rumah. Berdoa, yang ada di rumah berdoa, bersyukur. Mari suami, istri, anak-anak berdoa, bersyukur. Haleluya, terima kuasa itu. Kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa yang diingatkan lagi melalui perjamuan kudus ini. Kuasa salib. Kuasa kekuatan menghadapi penderitaan pergumulan. Kuasa kemenangan. Kuasa mahkota yang akan disematkan bagi hidup saudara dan saya. Dalam nama Yesus, yang sakit sembuh, yang berbeban berat kau diberi kelegaan dalam nama Yesus. Putus harapan, lemah diberi kekuatan, penghiburan. Oh, diberikan sebuah pengharapan baru dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Kau yang terpuruk bangkit segera. Kau bangkit segera dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kuasa darah itu. Ada kuasa darah Yesus dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau baik, Kau ajaib, Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perbuatan-Mu yang heran dan ajaib. Saya minta dengan kasih Kristus Bapak Pendeta RM naik ke depan, naik ke mimbar untuk berdoa bagi firman Tuhan dan perjamuan kudus yang kita sudah lakukan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami sudah mendengar sabda-Mu, sabda kebenaran yang daripada Tuhan. Kami saat ini Tuhan sudah merenung apa yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, di mana firman-Mu menekankan kepada kami arti daripada perjamuan kudus. Tuhan, kami sudah menerima itu dengan ketulusan hati dan pikiran kami benar. Kami sudah makan roti, yaitu tubuh-Mu sendiri yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami sudah minum anggur, yaitu darah-Mu sendiri yang akan menyucikan kami daripada banyak dosa dan kejahatan-kejahatan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mulialah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Melalui perjamuan kudus yang sudah kita laksanakan pada saat ini, kiranya melalui darah-Nya dosa semua sudah dihapuskan. Itulah kuasa daripada Yesus Kristus yang memberikan tubuh-Nya, yang memberikan darah-Nya untuk segala sesuatunya bagi kita anak-anak Tuhan, untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman kebenaran yang dari Tuhan. Tuhan memberkati keluarga ini,
memberkati istri dan anak-anaknya. Dimanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan, Roh Kudus yang selalu menyertai, memberikan kekuatan, karena Roh Kudus itu adalah kekuatan yang sempurna bagi kami umat-umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di tempat masing-masing. Tuhan, melalui perjamuan kudus yang sudah mereka lakukan, biarlah ini menjadi kekuatan bagi mereka. Kuasa daripada perjamuan kudus melalui roti yang sudah kami makan, itu adalah tubuh-Mu, menjadi kekuatan bagi mereka. Dan juga Tuhan, anggur yang sudah mereka minum, itulah menjadi menyucikan segala bentuk dosa. Untuk itu Tuhan, mulialah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan, saat ini kita bersyafaat ke hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk pemerintahan kita. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita bersyafaat bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami bersyafaat di hadapan-Mu Tuhan, menyerahkan seluruh bangsa yang kami cintai ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melawat setiap pulau-pulau, setiap suku-suku di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih-lebih Tuhan, kami menopang setiap kinerja daripada pemerintahan kami Tuhan, dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapa. Seluruh lembaga tinggi negara, seluruh lembaga eksekutif dan yudikatif, semua Tuhan lembaga ini mari Engkau persatukan untuk membawa bangsa ini, untuk membangun bangsa ini bersama-sama untuk kepentingan rakyat. Dan kemudian Tuhan, bangsa ini tunduk hanya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk pandemi COVID-19 yang melanda bangsa kami. Mari Tuhan, dengan kuasa-Mu Engkau sanggup menghalau segala sakit penyakit yang melanda bangsa ini Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, untuk seluruh tenaga medis yang terlibat, tenaga dokter yang terlibat Tuhan, alat medis, rumah sakit, obat-obatan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa-Mu lewat fasilitas ini Tuhan, semua pasien-pasien yang terkena infeksi COVID-19 disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya Tuhan, kami beriman hanya kepada Engkau ya Bapa. Engkau menghalau segala musibah yang menimpa bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa, kami seluruh menopang seluruh aktivitas gereja-gereja di tengah dunia ini. Terlebih-lebih Tuhan, gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia ini Bapa. Kami menopang setiap kinerja hamba-hamba-Mu, seluruh para pemimpin-pemimpin sinode Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melakukan penginjilan dan pelayanan-pelayanan di desa-desa, di kota-kota dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sepenuhnya dengan kuasa yang dari Tuhan. Mereka melakukan pekerjaan Tuhan dengan takut kepada Engkau ya Tuhan, sehingga jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Pentakosta di mana kami berorganisasi. Kami secara khusus Tuhan untuk pucuk pimpinan kami Bapa, untuk sekjen dan anggota dewan, seluruh pembantu pucuk pimpinan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, mereka bergandeng tangan, berikan hikmat buat pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan, untuk menjalankan amanah yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh pendeta daerah, pendeta resort, seluruh gembala sidang, bahkan seluruh pendeta-pendeta muda, guru Injil Sintua pembela sidang, dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau komitmen Tuhan untuk melayani Engkau ya Bapa. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biar hikmat daripada Engkau tercurah buat hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu, Gereja Pentakosta. Mari Tuhan, Engkau terus melawat, Engkau terus berdaulat untuk setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk Gereja Pentakosta Antapani. Mari Tuhan terus Engkau melakukan setiap perbuatan-Mu yang ajaib di tempat ini Tuhan. Lewat pelayanan-pelayanan kami nama-Mu dimuliakan Tuhan. Lewat pelayanan kami Tuhan nama-Mu ditinggikan ya Bapa. Pakai kami setiap pribadi yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan. Baik di pelayanan apapun Tuhan. Kami mau mendedikasikan hidup kami untuk melayani Engkau di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati gembala sidang di tempat ini, seluruh pendeta-pendeta muda, guru Injil dan pembela sidang, bahkan seluruh wadah-wadah yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai seluruh wadah ini Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menyatakan kasih-Mu yang nyata di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau memberkati seluruh tetangga, kiri kanan muka belakang kami di lingkungan ini Bapa. Gereja ini dan Antapani ada dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh umat-Mu yang berada di tempat tinggal di rumah masing-masing, bahkan yang sudah memberikan persembahan, bahkan yang belum memberikan persembahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menopang setiap aktivitas dan kegiatan umat-Mu Tuhan. Engkau lawat mereka Tuhan. Engkau nyatakan pertolongan-Mu Tuhan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu menjangkau, kuasa yang tidak terbatas itu Tuhan menjangkau setiap umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan Bapa, yang luka Tuhan yang Kau sembuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan, semua umat-Mu ekonomi dan keuangan ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Inilah yang menjadi doa syafaat kami Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita, jemaat Tuhan, kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, doa berkat Bapak Gembala. Saudara, kita terima berkat, kasih karunia dari Allah Anak di dalam Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa yang kekal, tuntunan persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudaraku, jangan lupa kita sudah melakukan ibadah perjamuan kudus. Ingat, ada kuasa, ada power. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari Jumat kita akan ada lagi menara doa, konsepnya online service. Jadi hari Jumat kita akan berjumpa lagi dalam ibadah menara doa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.